Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Revi Ridwan Ahmad. Alhamdulillah, hari Minggu kemarin tanggal berapa ya? Hari Minggu kemarin ya. Hari Minggu kemarin itu tanggal 27. Tanggal 27 kemarin saya ikut 2 pelatihan hari itu. Yang pertama saya ikut, bukan pelatihan sih, seminar. Seminar. Yang pertama itu saya ikut seminar keluarga. Jadi judulnya itu tentang menjadi pasangan anti bosan. Ya. Temanya adalah teknik komunikasi yang cerdas. Judulnya tadi menjadi pasangan anti bosan. Pematerinya Ibu Rimalia Karim dari Banjarmasin. Acara ini diselenggarakan oleh IKADI Kalimantan Timur. IKADI Samarinda. Dan kolaborasi dengan DPU Samarinda, LAS DPU. Acaranya ini di Swiss Bell Hotel Borneo Samarinda. Ini beberapa insight yang saya dapat saat seminar. Ibu Rimalia ini sepertinya orang psikologi. Kayaknya memang orang psikologi ya. Namanya Ibu Rimalia Karim. Kalian searching aja di Instagram, di Facebook ada juga Rimalia Karim. Rimalia Karim. Pakai I semua, bukan ada Y-nya, Rimalia Karim. Nah, jadi sebenarnya kami tuh telat juga datang ke sana. Acaranya itu jam 9. Karena di tempat saya ini hujan. Ya, jadi kita telat ke sana. Nyampe sana tuh jam berapa gitu, mungkin jam 11 kali ya, atau enggak jam setengah 11, karena kan di kota kan, rumah kita di Samarinda seberang. Kalau Swiss Bell itu dekatnya SCP, Samarinda Central Plaza. Karena kita bertiga kan, sama bawa Rafasya juga, karena gerimis nggak jalan, kami tunggu reda baru kita ke sana. Nah, sampai sana udah telat memang. Di situ waktu kami datang itu temponya sudah cepat tuh. Tempo pemaparan dari Ibu Rimalia itu sudah cepat. Ya, alhamdulillah masih banyak juga yang saya dapat. Jadi saya sambil catat juga di sana apa yang bisa saya tangkap itu materinya. Nah, di situ juga membuat saya merenung. Wah, ternyata memang semua kejadian itu sebenarnya netral. Nah, semua kejadian di dalam dunia ini, semua peristiwa yang terjadi itu sebenarnya netral, tergantung dari tiga hal ya. Yang pertama itu tentang bagaimana cara kita memaknai peristiwa tersebut. Misalnya itu kalau contoh ya, misalnya kehilangan duit. Nah, itu tergantung kita memaknainya. Kehilangan duit itu apakah sebenarnya kan netral aja tuh, itu sesuatu yang memang alami terjadi kan, kehilangan duit. Nah, tergantung kita memaknainya, apakah itu sebuah peristiwa yang sedih. Kalau kita memaknainya sesuatu yang sedih, kita biasanya bakalan sedih juga tuh, kehilangan duit. Tapi kalau kita memaknainya biasa aja, itu sesuatu yang lumrah, ya mungkin karena ini ya, mungkin kita yang teledor atau gimana, dan itu juga membuat kita ya biasa aja kalau kehilangan duit. Nah,
yang saya tangkap tuh gitu. Oh betul juga ya, jadi segala sesuatu yang terjadi itu sebenarnya ya netral, sesuatu yang alami yang terjadi. Segala sesuatu ya, yang memaknai itu kan kita tuh, manusia ini yang memaknai sesuatu itu yang terjadi. Sesuatu yang terjadi itu termasuk kita maknai itu termasuk ke sesuatu hal yang menyedihkan kah, menyenangkan kah. Misalnya kita dapat omset misalnya sehari misalnya 10 juta 100 juta, tergantung kita memaknai. Kalau memang kita memaknainya sesuatu yang luar biasa, nah kita bakalan senang. Tapi kalau kita memaknainya ya itu memang alhamdulillah rezeki dari Allah kan, biasa aja gitu. Nah nggak terlalu biasa-biasa aja. Nah kalau kita memaknainya biasa aja, ya itu kita anggap ya biasa aja juga gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tergantung dengan responnya. Nah ini yang saya tangkap ya. Kalau ada salah-salah ya tolong diperbaiki. Karena ini saya catat setelah dijelaskan sama Ibu Rimalia itu, jadi sudah lewat slide-nya kan, baru saya sambil rewind lagi saya catat tuh. Kan ada tuh kalau di ini kan saya dapat nih di bangku kita tuh ada tuh dapat air minum gitu. Ada dapat air minum, ada pensil sama ini notebook. Nah itu saya catat. Tergantung apa tadi responnya. Nah kita meresponnya gimana. Nah kalau kita memaknainya tadi kan itu sesuatu hal yang luar biasa, maka respon kita biasanya kan bahagia tuh. Misalnya dapat, kalau misalnya kayak saya tadi bilang omsetnya dapat banyak. Nah kalau kita memaknainya itu adalah sesuatu rezeki yang luar biasa, nah responnya itu biasanya bahagia ya kan responnya. Padahal itu sebenarnya segala sesuatu tuh netral. Misalnya ada misalnya apalagi sesuatu hewan peliharaan kita tuh misalnya meninggal tuh. Nah tergantung lagi tuh respon kita gimana. Kalau respon kita sedih ya kan, memaknainya itu sesuatu yang menyedihkan kan, kita merasa ditinggalkan, nah responnya biasanya sedih. Nah gitu. Kalau saya sih, menurut saya ya betul juga, masuk akal juga dari responnya. Tergantung responnya sesuatu peristiwa itu, dari respon kita maksudnya. Kalau kita memaknainya itu sesuatu yang bahagia, respon kita ya senang ya kan. Kalau itu kita maknai peristiwa yang terjadi itu sesuatu yang menyedihkan, respon kita sedih ya. Kemudian yang ketiga, tergantung dari perspektif, jadi dari pandangannya. Misalnya lagi contohnya ada orang yang berkelahi ya di depan kita. Misalnya ada banyak orang nih di depan. Orang-orang ini ada 2 orang lagi kelahi. Nah tergantung perspektif pandangan masing-masing orang. Mungkin kalau saya pandang ini hal biasa aja, kelahi itu hal yang biasa aja ya. Anak kecil ya, misalnya anak kecil berkelahi di depan, banyak orang yang lihat kan, banyak orang yang lihat, dan tiap orang itu punya pandangan yang berbeda-beda. Mungkin kalau saya lihat, karena sudah sering mungkin ya lihat anak-anak kelahi, misalnya anak SD kan, sudah biasa saya lihat. Nah, mungkin itu biasa aja, tapi mungkin ada juga misalnya orang yang ngelihat itu sesuatu yang sesuatu yang mungkin sesuatu kriminal bukan juga sih, sesuatu yang tidak baik mungkin.
jadi mungkin dimarahi mereka. Nah kalau saya mungkin karena itu biasa aja, saya biarkan aja. Tapi kalau pandangan orang yang melihat itu sesuatu yang tidak baik, ya kan, karena berkelahi, berpukul-pukulan mungkin, sesuatu yang kasar kan, nah mungkin dilerai gitu. Nah gitu, tergantung perspektif. Memang betul sih, pandangan orang tuh beda-beda. Jadi misalnya kita melihat sesuatu isu juga nih, sesuatu isu apa yang lagi berkembang nih di masyarakat, apa yang lagi heboh, apa yang lagi viral. Nah kita jangan ambil dari sudut pandang satu orang aja. Nah ini yang saya pelajari dari teman saya juga, saya dibilang kayak gitu. Dari misalnya saya lihat juga influencer, tokoh-tokoh lah, tokoh-tokoh misalnya di sosial media, di YouTube itu siapa yang memang tokoh-tokoh yang mempunyai pikiran yang sehat, mempunyai akal yang sehat. Nah, kita itu dianjurkan jangan cuma mendengarkan pendapat dari orang lain, pendapat dari satu orang maksudnya. Nah kita juga harus lihat dari pendapat orang lain yang lainnya gitu. Nah bukan dari si A aja, tapi si B, si C, si D. Nah kita lihat dari perspektif yang lain, jadi kita tidak menghakimi satu pihak aja. Nah gitu, karena perspektif orang tuh beda-beda, pandangan orang, pemikiran orang, penilaian orang tuh beda-beda. Nah jadi jangan dari satu orang aja kita ambil referensi. Nah dari berbagai pendapat orang, nah baru di situ kita simpulkan. Kalau cuma dari satu orang, kita ambil dari satu pandangan orang baru kita simpulkan, itu nggak bagus. Apalagi kalau misalnya kalau isu berkembang di masyarakat kan biasanya satu pihak aja yang kayak disudutkan kan. Nah belum tentu yang pihak yang disudutkan itu salah. Nah jangan kita ambil perspektif dari pihak yang menyudutkan, tapi kita juga ambil perspektif dari pihak yang disudutkan. Kita lihat juga tuh pendapatnya gimana. Nah gitu baru kita bisa simpulkan. Jangan cuma ngambil pendapat dari satu pihak aja. Nah gitu, itu biasanya juga kalau kalau misalnya ada masalah, misalnya aja di sekolah kan ada dua yang kelahi misalnya, kita jangan cuma percaya sama yang satu orang aja, kita ambil pendapatnya baru kita simpulkan, tapi dua-duanya. Terus bisa juga lebih bagus lagi kita tanya lagi siapa temannya kan, yang atau enggak siapa yang ada di sekitar kejadian waktu mereka berkelahi misalnya. Nah itu dari perspektif berbagai macam orang. Nah gitu. Nah masih yang tadi nih. Nah sesuatu itu sebenarnya yang terjadi itu netral. Nah misalnya kita dibanding-bandingkan. Nah ini yang Ibu Rimalia contohkan ya. Misalnya kan kita sering tuh kadang juga ya, orang tua kita lah, kadang tetangga juga membanding-bandingkan biasanya. Coba lihat itu loh, kamu masih begini, coba lihat itu si Anu, dia sudah begini. Nah kebanyakan kalau kita kan karena 3 hal ini ya yang tadi sebelumnya saya sebutkan, kalau kita memaknainya itu sesuatu yang biasa karena hal yang beda itu kan biasa ya. Si A lebih pintar daripada kita kan, kalau kita maknai ya namanya orang beda-beda ya. Mungkin dia memang lebih, misalnya tetangga kita memang anaknya lebih pintar misalnya matematika, kita ini matematikanya kurang bagus. Nah, tapi kita pasti ada tuh kelebihan yang lain. Nah cuma kebanyakan kita kan, saya juga sih biasanya tuh ya tersinggung juga kalau dia, cuma ya sekarang ya mulai lah berpikir positif aja, lebih sabar juga. Kalau digitu kan ya biasa aja. Nah kalau biasanya kan kalau kita kan tersinggung tuh kalau digitu kan, dibanding-bandingkan sama orang, dibanding-banding kan ada lagunya tuh. Tapi kalau kita memaknainya tuh hal biasa aja, karena perbedaan tuh ya biasa aja. Ada orang yang lebih unggul di skill yang ini, ada yang lebih unggul di skill yang itu.
Nah kalau kita itu anggap biasa aja, kalau kita dibanding-bandingkan ya kita anggap biasa aja, nggak kita bawa perasaan, nggak baper. Nah itu contohnya. Kalau kita memaknai itu sesuatu yang biasa aja gitu. Nah kalau dibanding-bandingkan tuh ya biasa aja, namanya orang ya, masa mau sama semua ya kan, pasti beda-beda punya skill dan keunggulan eh, di bidang masing-masing ya kan gitu. Nah terus ada juga tipe pemikir, thinking ya, thinking sama yang apa ya sebutannya, orang yang tipenya pemikir sama saya lupa lagi. Nah pokoknya katanya ibu itu, thinking itu kalau pria yang thinking, think itu artinya pemikir, king itu artinya raja. Jadi pria yang tipenya pemikir itu dia nggak mau eh, apa disuruh-suruh tuh nggak mau. Nah, ini katanya ibu ya, katanya ibu Rimalia. Kalau pria yang tipenya thinking, jadi ada dua sih setahu saya tuh, pria yang manusia tuh ada dua setahu saya tuh, yang pemikir sama apa gitu satunya saya lupa, nanti saya cuma ingat-ingat. Misalnya itu mager, kalau eh, di diminta tolong ini itu mager karena dia sudah capek gitu. Nah eh, terkuras tenaganya tuh untuk berpikir. Kalau kalau anu ya pemikir gini, nah tipe orang pemikir itu. Nah jadi kalau misalnya dapat suami yang thinking begini, nah jadi disitulah istri kesempatannya untuk memanen pahala di sifat magernya suami itu. Jadi ya memang istri yang dapat suami mageran, berarti di situ dia melayani suami betul-betul, memang dia ngambilkan ini itu. Nah, dia yang lebih banyak bergerak karena memang apa lebih melayani suami lah. Nah gitu, itu kata ibu Rimalia kemarin. Nah, kemudian ada juga tentang ini, ayah itu sebagai pilar. Nah, pilar. Jadi dia contohkan tuh kayak gini, tangannya ibu tuh sebagai pilar. Jadi istri tuh di belakangnya suami gitu. Nah jadi suami tuh bilang A, istri dan anaknya tuh ngikut. Nah maksudnya gini, istri tuh pakai kata ini, kan kata ayah gitu, misalnya negur anaknya gitu. Nah misalnya anaknya ini anak kita nih, misalnya kita punya anak nih, misalnya nyoret dinding kah ya misalnya. Nah ayah tuh harus tegas, sebagai pilar keluarga tuh harus tegas kalau memang ada membuat kesalahan tuh, kalau bisa tegas harus tegas. Ya, misalnya nyoret dinding nih, jadi ditegasin jangan nyoret dinding ya. Nah jangan juga dikasarin, ditegur aja, ditegasin aja, jangan, nggak boleh coret dinding, nanti dindingnya ini apa misalnya kotor gitu kan. Nanti yang penting sudah ditegur kan, dikasih tahu jangan coret dinding, nanti dinding kotor misalnya gitu. Nah nanti di saat kita ndak ada misalnya kan, kita lagi kemana gitu, nah istri nanti bilang kayak gini, jadi patokannya yang sebagai pilar itu ayah, kan kata ayah jangan coret dinding gitu. Kan kata ayah itu yang saya ambil tuh, kata kuncinya itu kan kata ayah. Jadi ayah itu sebagai patokan kalau di dalam keluarga. Nah itu kata Bu Rimalia tuh ya, kan kata ayah. Nah jangan kebalik. Kan kata ibu, berarti ibunya jadi pilar di situ. Nah ini kan kata ayah, jadi istri itu menjadikan suaminya itu sebagai pilar, sebagai ya memang sebagai imamnya kan. Gitu. Kemudian ini Ibu Rimalia tuh cerita, nah ada waktu di sekolah itu ada orang tua siswa, wali murid tuh. Nah
dipanggil terus lah anaknya tuh bermasalah kan, anaknya bermasalah lah, dipanggil terus lah ke BK kan istilah itu biasanya, BK atau nggak ke kantor di sekolah. Nah jadi mengeluh ceritanya tuh, orang tuanya mengeluh, eh, anaknya tuh bermasalah kan. Nah misalnya apa, males turun kah apa, pokoknya bermasalah lah anaknya ini. Nah jadi kata Ibu Rimalia tuh, beliau sampaikan ke orang tua, Bu, ini bukan anak ibu yang bermasalah, tapi eh, ibu dan orang-orang rumah ini yang bermasalah ini, karena pola pola asuhnya yang salah, kemungkinan itu. Karena maksudnya Bu Rimalia ini sudah diobservasi kan, sudah ditanya-tanya ibunya tuh, oh ternyata di rumah tuh begini pola asuhnya. Nah jadi disimpulkan bahwa ini bukan anaknya ibu yang bermasalah Bu, tapi pola asuh orang tuanya, ibu dan juga ayah yang di rumah yang mengasuhnya itu salah polanya. Nah jadi yang harus diperbaiki pola asuhnya ibu di rumah, bagaimana menghadapi anaknya ibu. Nah gitu, bukan anaknya yang salah. Nah itu intinya, bukan anaknya yang salah, tapi orang tuanya, pola asuh orang tuanya yang salah. Nah dan juga nih ya, kata Bu Rimalia itu, setiap satuan pendidikan itu sudah tercemar dengan LGBT. Nah kalau saya pikir ya betul juga, pasti ada aja yang belok. Pasti aja ada yang belok. Biasanya itu kan kebanyakan tuh laki-laki kan yang biasanya melambai. Nah biasanya ada aja tuh, biar yang sekolah Islam gini, biasanya ada aja, nggak ada yang apa bersih dari itu ya, golongan-golongan itu ada aja. Karena memang saya lihat sendiri di sekolah itu biasanya ada aja, biasanya di, bukan di setiap kelas ya, di satu biasanya tuh di anu tuh ada aja di satu generasi, satu tingkat kelas biasanya. Nanti ada lagi apa, siswa barunya nanti ada lagi di tingkatan itu, di tingkatan siswa baru tuh. Nah betul juga kata ibu. Kemudian ada juga waktu itu yang nanya kan, kalau pria bermulut wanita dan wanita yang bermulut seperti pria, nah itu bagaimana tuh, apakah itu apa salah gitu. Nah kan ada juga tuh yang bukan kayak mulut wanita sih, maksudnya lebih ini ya, lebih komunikatif bahasanya tuh, yang lebih banyak omongnya ya kan. Kan ada yang kayak gitu, memang laki-laki yang lebih komunikatif, lebih banyak, lebih sering ngomong, memang lebih banyak ngomong gitu loh. Nah, dan ada juga yang sebaliknya kan, yang perempuan yang lebih lebih cool, nggak terlalu banyak omong. Nah itu bagaimana, apakah itu salah? Nah ternyata jawabannya Ibu Rimalia itu nggak masalah, asal memang terarah ininya, terarah eh, kemampuannya itu dalam berbicara gitu. Nah terarah maksudnya dipakai untuk hal-hal yang positif, untuk misalnya pendekatan persuasif. Nah, karena memang kan eh, pemimpin itu kan laki-laki, nah, dan mesti bisa apa berbicara juga kan. Harus bisa juga melakukan pendekatan persuasif gitu. Nah, karena juga dari situ dia bisa memimpin. Nah kalau dia diam aja, nggak bisa berbicara. Cuma intinya nggak masalah lah itu kalau memang yang cowok yang memang sering ngomong. Nah biasanya di situ memang dia, di situ kemampuannya untuk melakukan pendekatan sama melobi ya kan, melobi untuk mendapatkan apa, link kepercayaan. Nah sebenarnya bagus. Nah yang penting memang terarah itu skillnya. Dan juga Ibu Rimalia itu bilang
marah tuh sebenarnya tidak apa-apa asal produktif. Nah jadi memang baru juga saya dengar itu marah tuh tidak apa-apa asal produktif, marah tuh bisa produktif. Jadi mungkin maksudnya ibu itu yang saya tangkap, kalau memang waktunya sesuai porsi ya, kalau memang itu hal yang mesti ditegur boleh dimarahin gitu. Nah kalau yang saya tangkap sih gitu maksudnya ibu. Nah mungkin itu aja ya yang saya ingat-ingat nih, sambil saya ingat-ingat juga mungkin itu aja ya, kurang lebihnya mohon maaf karena juga saya datangnya telat ya, nggak banyak juga yang saya dapat, maksudnya materinya, tapi insya Allah banyak manfaatnya yang saya dapat ini. Kalau materinya ya karena saya datangnya nggak dari awal ya sepotong aja, tapi sepotong itu ya sudah banyak dagingnya ya. Kalau masalah tempat sih bagus ya, di Swiss Bell Hotel tuh bagus, viewnya tuh, tempatnya, venue-nya bagus, panggungnya juga bagus, proper, bagus, tempatnya luas, di dalam, di ballroomnya itu dapat makan juga, kita ada dapat makan siang, air minum dapat, di mejanya sudah dapat, overall bagus. Kalau setelah itu kan saya ada juga tuh, nah setelah itu saya lanjut lagi, ada seminar juga tentang bisnis. Nah itu mungkin di video selanjutnya saya lanjutkan. Mungkin sampai di sini saja, semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada sesuatu yang mau diperbaiki dari video ini, pemaparan saya juga, boleh silahkan komen di bawah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.